Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur weton Senin ya? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi siang ini ya, saya buatnya siang ya. Materi ini saya buatnya siang ya, habis zuhur. Nah, tapi kalau nanti uploadnya biasanya malam. Ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Tentang kodam pusaka ya, bagi teman-teman Senin ya. Nah, kodam pusaka itu apa? Kodam pusaka itu adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Entah itu pusaka ada atau pusaka gaib. Tadi kodam itu adalah makhluk halus, jin, perewangan yang menempati sebuah pusaka. Nah, kodam atau perewangan tadi menempati sebuah pusaka. Ketika itu memberikan tuah kepada Anda, maka disebut dengan kodam pusaka. Tapi kalau mereka tidak ya, memberikan tuah, ya hanya disebut kodam saja. Atau makhluk halus ya, lebih tepatnya makhluk halus. Kenapa? Ketika dia menyandang gelar kodam atau perewangan, otomatis dia akan melakukan kegiatan yang sifatnya itu bantuan. Nah, teman-teman weton Senin, kodam pusaka ini kan banyak macamnya. Anda lihat pusaka gitu. Pusaka ini kan banyak macamnya. Nah, coba Anda hitung pusaka yang Anda ketahui. Dari satu golongan saja, keris misalkan, nah, itu ada ribuan. Nah, ribuan tentang gambarnya, bentuknya, dan sebagainya. Nah, itu kodamnya beda-beda. Maka manakala teman-teman weton Senin memiliki kodam pusaka ya, dari jenis pusaka, dari sumber pusaka, tidak bisa dipukul rata kodamnya sama, tidak bisa. Yang pasti berbeda-beda. Karena sumbernya berbeda-beda. Kodamnya pun juga berbeda-beda. Walaupun sama katakanlah ya, kodamnya adalah kodam monyet misalkan. Nah, tentunya energinya pun juga berbeda. Gitu. Ada energi yang keras, energi yang lembut, energi yang kuat, energi yang lemah. Nah, itulah kaitannya dengan kodam pusaka. Ada juga teman-teman weton Senin ya, kodam pusaka ya, pusakanya ini gaib. Ada juga ya, jangan kira tidak ada gitu. Jadi ketika teman-teman weton Senin ya, misalkan Anda pergi ke pemakaman ya, pemakaman orang-orang zaman dahulu. Nah, terus di sana Anda melihat sebuah pusaka gitu ya. Walaupun itu gaib, walaupun itu tidak muncul. Biasanya pusaka tersebut itu selaras dengan Anda gitu ya. Mau ikut dengan Anda. Kalau tidak percaya ya, ketika Anda ingat ya, kejadian seperti itu misalkan ya 10 tahun yang lalu teman-teman weton Senin ini pernah mengalami hal itu, coba Anda panggil ya. Caranya selaraskan frekuensi Anda, selaraskan energi Anda. Ketika sudah selaras, panggil, pasti datang, walaupun itu sudah 14 tahun yang lalu. Nah, ini sering saya buktikan teman-teman ya. Hal semacam ini sering saya buktikan ya. Saya pernah ziarah ke makam seseorang yang ya, pahlawan ya. Saya datang ke sana gitu ya. Saya lihat pahlawannya. Setelah saya lihat lagi, oh ternyata ular naga. Setelah saya lihat lagi, oh ternyata tumbak. Nah, ini saya coba panggil kodamnya ya, dari rumah saya. Datang. Kodamnya datang. Artinya apa? Ada kecocokan dengan saya, pusaka gaib tadi gitu loh. Nah, kalau saya ingin mewujudkan tumbaknya, bisa gitu loh ya. Sangat bisa. Cuma kalau saya ambil powernya di tempat itu ya, aura di tempat itu sudah hilang gitu. Nah, itulah kodam pusaka seperti itu ya.
Jadi saya biarkan saja. Kodam itu di situ saya biarkan saja. Ya, kalau saya butuh, kalau saya ingin komunikasi, tinggal saya panggil. Kenapa bisa? Karena sudah selesai. Sudah ada ikatan batin dengan kodam pusaka tadi. Nah, itulah teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman ya. Betul Senin ini ketika Anda mengalami hal yang sama dengan saya. Ya, misalkan Anda ziarah kemana, Anda harus ziarah ya ketika Anda melihat sebuah pusaka di alam gaib. Ya, terus Anda sudah melihat kodamnya juga, Anda panggil datang. Nah, itulah teman-teman ya, sedikit pemahaman ya katanya dengan kodam pusaka. Nah, kodam pusaka dengan kodam pusaka gaib itu yang membedakan adalah keberadaan dari pusakanya tadi. Kalau pusaka gaib itu keberadaan bendanya belum wujud. Artinya apa? Masih disembunyikan. Ya, pusakanya ada, disembunyikan oleh jin tadi, kodamnya tadi. Tapi kalau pusaka yang biasanya Anda beli, dikasih orang, itu kan sudah wujud. Nah, kodamnya sama. Tidak ada yang membedakan antara kodam pusaka gaib dengan kodam pusaka yang wujud, tidak ada beda. Sama-sama makhluk halus yang memberikan bantuan kepada manusia. Demikian saudaraku weton Senin. Semoga sedikit materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.